Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadzah bisa bertemu lagi dengan anak-anak dalam pemantapan penilaian akhir semester PAI kelas 6. Anak-anak, semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Pada pemantapan PAS kali ini, Ustadzah akan menyampaikan 3 materi. Yang pertama, materi haji. Yang kedua, materi tahun duka cita. Dan yang ketiga, materi hijrah ke Madinah. Baik, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada materi haji. Pengertian secara bahasa, haji adalah menuju suatu tempat suci. Pengertian haji menurut syarah adalah berziarah ke Ka'bah, melakukan wukuf di Padang Arafah, dan sa'i antara Bukit Shafa dan Marwah dengan cara tertentu dalam waktu dan niat tertentu. Rukun haji. Rukun haji ada 6. Yang pertama, ihram. Dengan niat menunaikan haji dan meninggalkan segala larangan yang berkaitan dengannya. Maksudnya dengan berihram setelah memakai pakaian ihram. Kemudian wukuf. Wukuf yakni diam di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Selanjutnya tawaf. Tawaf adalah keliling Ka'bah 7 kali, yaitu tawaf haji yang disebut juga tawaf ifadah. Selanjutnya sa'i, yaitu berjalan atau berlari kecil antara Bukit Shafa dan Marwah. Yang kelima, tahallul. Artinya, mengakhiri ihram dengan menggunting rambut atau lainnya. Dan yang keenam, tertib atau berurutan dalam menunaikan rukun-rukun tersebut di atas. Rukun-rukun itu sama sekali tidak boleh ditinggalkan salah satunya. Karena kalau ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Selanjutnya, dalil haji. Dalil haji ada dalam Quran surat Ali Imran ayat 97. Kemudian, syarat haji. Syarat haji ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, ketiga baligh, keempat merdeka, dan kelima mampu atau istitha'ah. Masuk pada wajib haji. Pada wajib haji ada ihram. Ihram harus dimulai dari mikot. Mikot adalah batas-batas tempat dan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya bermalam di Mina. Selanjutnya bermalam di Muzdalifah, sepulang dari Arafah ke Mina. Setelah itu bermalam di Mina 2 atau 3 malam pada hari-hari tasyrik. Selanjutnya melempar jumroh Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah dan jumrah ketiga-tiganya pada hari-hari tasyrik. Dan yang terakhir, meninggalkan segala larangan ihram. Selanjutnya hikmah haji. Hikmah haji yang pertama adalah terasanya penghambaan manusia terhadap penciptanya. Hikmah haji yang kedua, haji menjadikan pasar yang berkah bagi siapapun. Masuk pada materi tahun duka cita. Materi tahun duka cita ini adalah salah satu materi sirah Nabi Muhammad SAW
dan dikenal juga dengan sebutan Amul Huzni. Rasulullah merasa sangat sedih karena ditinggal wafat istrinya Khadijah radhiyallahu an dan pamannya yang bernama Abu Thalib. Keduanya sangat besar jasanya terhadap kehidupan Rasulullah dan dakwah Islam. Khadijah wafat pada usia 65 tahun, sedangkan Rasulullah saat itu berusia 50 tahun. Khadijah adalah salah satu nikmat bagi Rasulullah, karena bukan saja sebagai istri, tetapi juga sebagai pendamping dalam menyiarkan dakwah Islam. Karena keistimewaannya ini, Allah menitipkan salam untuknya melalui malaikat Jibril. Kematian keduanya membuat kaum Quraisy semakin berani menyakiti dan mengganggu Rasulullah karena dianggap tidak ada yang melindunginya lagi. Dalam kesedihan itu, Allah memberikan hadiah kepada Rasulnya dengan Isra Mi'raj. Pengertian Isra adalah perjalanan Rasulullah pada malam hari dari Mekah ke Baitul Maqdis, Yerusalem. Sementara pengertian Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah pada malam hari dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Peristiwa ini ketika Rasulullah tidur di rumah Hindun, putri Abu Thalib, yang terkenal dengan sebutan Ummu Hani. Abu Bakar adalah sahabat yang mempercayai perjalanan beliau. Yang terakhir, materi hijrah ke Madinah. Karena kekejaman kafir Quraisy semakin merajalela, dan untuk menyelamatkan jiwa kaum muslimin serta keberlangsungan dakwah, maka kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah. Perjalanan hijrah ini Rasulullah ditemani sahabat Abu Bakar. Rasulullah singgah di Quba, tempat antara Makkah dan Madinah, kemudian mendirikan masjid di sana. Rasulullah tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Para sahabat yang berhijrah dari Makkah ke Madinah disebut kaum muhajirin. Sedangkan orang Madinah yang menerima kedatangan kaum muhajirin disebut kaum Ansor. Rasulullah mengikat penduduk Madinah dengan piagam Madinah. Di Madinah, Rasulullah mendirikan Masjid Nabawi. Makna hijrah bukan sekedar upaya melepaskan diri dari cobaan dan siksa semata, tetapi juga sebagai batu loncatan untuk mendirikan masyarakat baru di negeri yang aman. Anak-anak, demikianlah pemantapan penilaian akhir semester PAI. Semoga Allah memberi kemudahan kepada anak-anak dalam mengerjakan PAS nanti. Baik, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.